Hai, perkenalkan nama saya Sarah Cecilia Tampu-Bolon. Di sini saya akan membuat video tentang tipe benih abnormal kelapa sawit. Bibit abnormal di pre-nursery. Pertumbuhan pucuk daun berputar. Kondisi ini biasanya diakibatkan karena penanaman kecambah yang terbalik. Terlihat jelas tumbuhnya daun melengkung setengah lingkaran. Daun sempit atau narrow grass leaf. Kondisi bibit tumbuh dengan bentuk daun sempit, memanjang, dan tegak menyerupai daun lalang. Bibit ini dikategorikan kelainan genetik. Pertumbuhan daun melipat atau coleante. Helaian daun dari bibit tidak membuka dan cenderung lengket seperti melipat dan menggulung. Bibit chimera. Sebagian atau seluruh daun berubah pucat maupun bergaris kuning terang yang sangat kontras dengan warna hijau gelap dari jaringan yang normal. Bibit terserang penyakit Culvaria. Ciri dari penyakit ini ditandai dengan munculnya bercak berwarna coklat dengan pinggiran halo berwarna kekuningan. Bibit ini masih bisa kita rawat secara intensif dengan aplikasi fungisida. Bibit yang pertama berkaitan dengan seleksi di main nursery. Berikut adalah bibit yang afkir karena dia dalam kondisi flat top, di mana dia memiliki pucuk pelepah yang hampir sama. Jadi ini akan melambangkan juga nanti ketika dia sudah dewasa, maka dia termasuk afkir karena dia adalah flat top ini seperti itu. Yang kedua, ini adalah kondisinya bibit karena penyakit Crohn disease. Bahwa Crohn disease ini dia tidak akan bisa sembuh kalau sudah terserang di sini. Standar di main nursery bahwa tetap dia akan kita musnahkan kondisi ini. Untuk seleksi bibit yang ketiga di main nursery adalah ini. Kondisinya adalah terserang penyakit Culvaria parah, di mana kondisi yang lain, tanaman-tanaman yang lain itu sudah sembuh, ternyata dia nggak sembuh. Maka harusnya kita isolasi ini dan kita lakukan treatmentnya, tapi juga tidak sembuh. Sehingga kalau dia tidak sembuh sudah di treatment, ada kemungkinan bahwa dia sangat resisten atau mudah terjangkit penyakit. Jadi salah satu bibit yang harus kita musnahkan adalah bibit seperti ini. Bibit yang rentan terhadap penyakit Culvaria ini. Di mana yang lain dia bisa sembuh, yang ini tidak bisa sembuh. Untuk bibit yang selanjutnya, ini adalah bibit juvenil yang kambuh kembali. Artinya bahwa ini termasuk bibit yang afkir karena dia termasuk dalam kategori juvenil, di mana juvenil ini sudah kita treatment juga, tapi dia tidak sembuh. Padahal kalau juvenil ini, kalau memang ingin membedakan juvenil atau tidak, maka kita bisa menggunakan treatmentnya. Karena kondisi juvenil di mana daun tidak membuka seperti ini, ada kemungkinan bahwa dia juga stres air. Kalau stres air, maka bisa ditreatment dengan ditambahi dengan air. Sekali lagi bahwa di bibitan adalah 2-3 liter per hari kebutuhan airnya. Namun kalau bagi para petani bisa juga digunakan untuk memecah daunnya, misalnya seperti ini, yang seperti ini. Jika ingin memecah daunnya dan membuktikan bahwa dia juvenil atau tidak, maka Anda bapak-bapak semuanya bisa menggunakan campuran Ajinomoto ataupun Sasa ataupun Masako, yang penting adalah monosodium glutamat. Sedikit saja ditambahkan, kemudian ditampurkan ke dalam polybag sininya, dicampurkan ke sininya dalam waktu kurun 2 minggu. Kalau dia tidak pecah, maka itu juvenil. Silakan saja di treatment. Nah, ini bibit afkir yang selanjutnya. Bahwa bibit afkir ini disebabkan karena dia memiliki pertumbuhan yang lebih besar daripada yang lainnya, dan ada sedikit kurang normal di dalam pertumbuhan daun dan batangnya, dan ini termasuk bibitnya paling besar di antara yang lain. Maka ini menjadi pengamatan pertama yang nanti akan diafkirkan di akhir cerita sebelum kita pindahkan ke lapangan. Ini masuk ke dalam kategori pohon giant atau tanaman atau bibit raksasa ini.
Kita bisa lihat di sini bonggolnya seperti ini. Tafkir selanjutnya adalah bahwa dia dalam kondisi yang kerdil, di mana pertumbuhannya sangat tidak normal dan tertinggal jauh dari teman-temannya. Walaupun sudah ditreatment, dipupuk sama, diberikan kebutuhan airnya juga sama, tapi dia pertumbuhannya seperti tidak ada pertumbuhan apapun. Maka kita sisihkan sebelum nanti kita diakhirkan terakhir adalah bahwa ini termasuk kategori kerdil. Baiklah, sekian dari video saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.